Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam acara Suluh. Dan pada saat ini bersama dengan saya, Ani Susilowati, penyuluh agama Kota Salatiga, bekerja sama dengan Radio Betani FM dan kantor Kementerian Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama terlebih dahulu kita mengawali dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu menopang di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kalau pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, bila Tuhan sediakan menolong, memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada saat ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu, kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Memahami dan Menghidupi Kasih Mula-mula. Memahami dan menghidupi kasih mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini berbicara tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah ajakan untuk kembali pada kasih pertama yang tulus, murni, dan menggebu-gebu, seperti saat pertama kali mengenal Tuhan, yang tidak hanya sebatas perasaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, dan harus dipelihara agar tidak hilang karena dosa, karena rutinitas, ataupun karena kekecewaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, di sana katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tuhan mau kerinduan kita kepada Tuhan sama seperti kerinduan rusa akan air, selalu haus bertemu Tuhan, selalu haus akan hadirat Tuhan, selalu haus akan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau melihat bersama-sama ada makna dari kasih mula-mula. Apa sih makna dari kasih mula-mula itu? Yaitu yang pertama, cinta yang murni dan spontan. Jadi hal yang pertama dari makna kasih mula-mula yaitu cinta yang murni dan spontan. Ibarat perasaan jatuh cinta, kasih ini murni, tidak campur aduk, dan menggebu-gebu tanpa rekayasa.
Kasih ini rela berkorban dan hanya tertuju kepada Tuhan. Itu hal yang pertama, makna dari kasih mula-mula, yaitu cinta yang murni. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat Bapak Ibu saudara semuanya jatuh cinta kepada orang yang kita cintai, pastilah kita fokusnya hanya kepada orang yang kita cintai. Pasti kita ingin semua perhatian, ingin semua apapun yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Yang lainnya nomor 2. Yang diutamakan adalah orang yang kita cintai, orang yang kita dambakan. Begitu juga dengan kehidupan kita, dengan kasih mula-mula, cinta yang murni. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan memberikan segalanya kepada dia dan mengutamakan dia. Apapun itu, kita mengutamakan orang yang kita cintai. Begitu juga saat kita memiliki cinta mula-mulanya Tuhan, di mana kita juga mau seperti saat kita jatuh cinta pertama kali, saat kita jatuh cinta kepada orang yang kita sukai, orang yang kita cintai. Kasih itu murni, hanya untuk Tuhan saja. Kasih itu kita berikan dengan sepenuhnya. Kasih itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan dengan menggebu-gebu. Seperti pertama kali kita jatuh cinta kepada orang yang kita cintai, kita juga mau mencintai Tuhan dengan hati yang menggebu-gebu. Segala sesuatu diutamakan karena kita memiliki cinta mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu makna pertama dari kasih mula-mula, yaitu cinta yang murni. Nah, makna yang kedua dari kasih mula-mula yaitu merindukan yang mendalam. Orang yang memiliki kasih mula-mula selalu rindu bertemu Tuhan dalam setiap kegiatan rohani, seolah-olah kerinduan itu mengalahkan segala tantangan. Yang kedua yaitu kerinduan yang mendalam. Coba saat kita jatuh cinta kepada seseorang, pasti kita akan selalu merindukan orang yang kita cintai. Tidak ketemu satu hari aja, rasanya kita tidak berjumpa 1 tahun, padahal baru 1 hari. Jadi kerinduan kita begitu luar biasa, sampai kadang-kadang tidak bisa terkontrol karena saking rindunya dengan orang yang kita cintai. Begitu juga dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, seolah-olah kerinduan itu mengalahkan semua tantangan, semua masalah, semua yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Itu hal yang kedua, makna dari kasih mula-mula, yaitu kerinduan yang mendalam. Hal yang ketiga, makna dari kasih mula-mula yang ketiga yaitu semangat dan tujuan. Kasih ini adalah motivasi utama yang membuat kita menyala-nyala dalam apa? Dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam doa. Tanpa kasih ini pelayanan bisa menjadi rutinitas tanpa makna. Saat kita memiliki kasih mula-mula, kita memiliki semangat dan tujuan hidup yang benar. Dalam kita melayani, berarti melayani kita memiliki motivasi yang benar hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan pelayanan yang kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan manusia, semata-mata biar kita itu dibanggakan banyak orang. Tetapi kita memiliki tujuan, yaitu pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita beribadah, kita juga harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita memiliki semangat dan tujuan. Kalau kita memiliki semangat dan tujuan, saat kita beribadah datang kepada Tuhan, pergi ke gereja, bukan hanya duduk di gereja saja. Setelah itu, kita
main HP. Kita tidak tahu lagi apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, pujian apa yang kita naikkan. Kita tidak tahu. Karena apa? Konsentrasi kita di HP. Jadi biar orang melihat saja kalau kita ini orang Kristen. Biar orang melihat, oh, orang itu loh rajin pergi ke gereja. Tetapi saat duduk di dalam gereja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sanjungan yang diharapkan saat dia pergi ke ibadah, pergi ke gereja. Nah, kalau kita memiliki kasih mula-mula daripada Tuhan, pasti kita memiliki semangat dan tujuan yang berbeda dari orang-orang yang memiliki motivasi yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tadi 3 makna kasih mula-mula yang harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Nah, selain itu ada bahaya juga. Bahaya saat kehilangan kasih mula-mula. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama, bahaya kehilangan kasih mula-mula, yaitu yang pertama, hubungan renggang dengan Tuhan. Jadi yang pertama, hubungan renggang dengan Tuhan. Tanpa dipelihara, kasih ini bisa dingin dan hilang, membuat hubungan dengan Tuhan menjadi renggang. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kita kehilangan kasih mula-mula dalam hidup kita. Saat kehilangan kasih mula-mula dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan pasti renggang. Yang kedua, yaitu bahaya kehilangan kasih mula-mula yang kedua, menjadi tawar. Kehilangan kasih mula-mula membuat kita seperti garam yang tawar, tidak lagi berguna dan hanya bisa dibuang. Jadi tidak ada gunanya hidup kita di dunia ini kalau kita kehilangan kasih mula-mula. Dan yang selanjutnya, bahaya kehilangan kasih mula-mula yaitu kehidupan tanpa buah. Bekerja atau beribadah tanpa kasih mula-mula akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia, seperti bekerja tanpa buah yang benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita kehilangan kasih mula-mula, kehidupan kita tanpa buah, kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Sia-sia hidup kita, sia-sia apa yang kita lakukan, karena kita tidak melakukannya dengan baik, karena kita kehilangan kasih mula-mula. Dan yang keempat, apa bahayanya kehilangan kasih mula-mula dalam kehidupan kita? Yaitu peringatan serius. Kehilangan kasih mula-mula adalah kejatuhan yang paling dalam dan membawa konsekuensi yang serius dalam hidup kita. Saat kita kehilangan kasih mula-mula dalam kehidupan kita, pasti hidup kita tidak akan baik-baik saja. Pasti hidup kita akan lebih rumit sebelum kita kehilangan kasih mula-mula. Tapi setelah kita kehilangan kasih mula-mula dalam hidup kita, pasti hidup kita akan lebih parah lagi, dan kita akan bisa terjerumus di dalam dosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi 4 bahaya kehilangan kasih mula-mula dalam kehidupan kita. Dan mari pada saat ini kita juga mau belajar bersama-sama bagaimana caranya menghidupi kasih mula-mula dalam kehidupan kita, sehingga kasih mula-mula itu tidak akan hilang dalam kehidupan kita, sehingga kasih mula-mula itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana sih cara menghidupi kasih mula-mula dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak kehilangan kasih mula-mula yang ada dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan,
untuk menghidupi kasih mula-mula sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat, dan sebagai orang yang sudah dimenangkan dosanya. Yang pertama yaitu tindakan nyata kepada sesama. Kasih kepada Tuhan juga terwujud dalam kasih kepada sesama. Jangan hanya mengandalkan perasaan, wujudkan kasih melalui tindakan, seperti tidak menghakimi orang lain, tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan mengasihi orang yang membenci kita. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan supaya kita bisa menghidupi kasih mula-mula dan kasih mula-mula itu tidak hilang dari kehidupan kita, yaitu harus ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Tindakan nyata kepada siapa? Tindakan nyata kepada sesama kita. Tindakan nyata kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi mari pada saat ini kita mau dalam setiap kehidupan kita ada tindakan nyata yang kita lakukan, karena kita sudah memiliki kasih mula-mulanya Tuhan. Sehingga kasih mula-mula itu tidak akan hilang dari hidup kita. Kita harus melakukan tindakan nyata kepada sesama kita. Contohnya yaitu kita tidak boleh saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Contoh, di dalam satu pekerjaan di kantor, status kita sama di kantor, tetapi kita memperlakukan teman kita satu kantor ini dengan semena-mena. Contohnya, menyuruh temannya dengan semena-mena, memerintah temannya dengan semena-mena, padahal status di kantor itu kita sama. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Statusnya sama, tetapi kita semena-mena dengan teman kita, untuk memerintah teman kita, untuk menyuruh teman kita, sehingga membuat beban teman kita, sehingga hidup kita ini bisa menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita. Mari pada saat ini kita sebagai orang-orang, sebagai umat Tuhan yang memiliki kasih mula-mula, jangan sampai dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Tapi mari pada saat ini, karena kita sudah memiliki kasih mula-mula, kita mau melakukannya, kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya keberadaan kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kasih mula-mula itu tidak akan hilang dalam kehidupan kita kalau kita melakukannya, kalau kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, mari saat ini kita mau menghidupi kasih mula-mula dalam setiap kehidupan kita, sehingga kasih mula-mula itu tidak akan hilang dari diri kita. Yaitu yang pertama, kita harus ada tindakan nyata di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya dengan sesama kita, tetapi dengan Tuhan pun kita juga harus memiliki tindakan yang nyata. Jangan sampai kita menomorduakan Tuhan, merasa diri kita bisa, aku ki mampu, aku ki iso, aku wong pinter, aku wong sugih, aku duwe jabatan, dan akhirnya Tuhan dinomorduakan karena aku bisa semuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita hilangkan rasa keakuan kita di hadapan Tuhan, sehingga kasih mula-mula yang kita miliki ini tidak akan hilang dari kehidupan kita. Kita mau lakukan di dalam
tindakan yang nyata dalam lingkungan sekitar kita, bahkan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang dalam perkataan, sikap, tingkah laku kita, kasih mula-mula itu pasti tidak akan hilang dari kehidupan kita. Itu hal yang pertama, cara menghidupi kasih mula-mula yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, cara menghidupi kasih mula-mula dalam setiap kehidupan kita sehingga kasih mula-mula itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Yang kedua yaitu memprioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan di nomor 2 kan. Seperti tadi saya awal katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu yang terpenting dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita mau prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kasih mula-mula yang sudah ada dalam kehidupan kita tidak akan hilang. Tetapi kasih mula-mula itu terus ada dalam kehidupan kita, dan hidup kita semakin baik dan semakin terus untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang ketiga, cara menghidupi kasih mula-mula sebagai orang percaya sehingga kasih mula-mula itu tidak akan hilang dari kehidupan kita, yaitu hidup dalam kekudusan. Kasih mula-mula mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan, tidak terus-menerus berbuat dosa. Jika jatuh, kita harus segera bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara menghidupi kasih mula-mula yang terakhir atau yang ketiga dalam kehidupan kita yaitu hidup dalam kekudusan. Mari pada saat itu, apapun yang kita lakukan pada saat ini, kita bisa memilih hal yang tidak baik, yang bisa membuat hidup kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus jauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita mau melakukan hal-hal yang baik, sehingga apa yang kita lakukan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan kehidupan kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Kalau itu sudah tahu dosa, tetapi kita terus-menerus untuk melakukannya, padahal kita sudah tahu, oh ini dosa, tidak boleh kita lakukan, tetapi kita tetap melakukannya, dan hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kasih mula-mula pasti akan hilang dari kehidupan kita. Tetapi saat kita tahu itu dosa dan kita menjauhkan dari hal-hal dosa itu, dan kita melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih mula-mula akan terus tinggal di dalam kehidupan kita, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketiga hal ini boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak akan kehilangan kasih mula-mula yang sudah kita hidupi, yang sudah kita alami, yang sudah kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari pada saat itu dengan 3 cara menghidupi kasih mula-mula ini. Yang pertama, tindakan nyata dengan sesama kita. Yang kedua, memprioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam kekudusan ini. Biarlah kasih mula-mula terus tinggal di dalam kehidupan kita, dan tidak akan luntur kasih mula-mula ini, dan terus menerus kita lakukan sehingga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan Tuhan selalu nomor 1 dalam kehidupan kita. Tuhan selalu kita utamakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kasih mula-mula itu tidak akan hilang di dalam setiap kehidupan kita. Kasih mula-mula itu akan terus
ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kasih mula-mula ini akan hilang. Semakin lama semakin luntur. Karena apa? Karena jabatan kita, karena kekayaan kita, karena kedudukan kita. Akhirnya kasih mula-mula itu hilang dalam kehidupan kita, dan hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi mari pada saat ini, biarkan kasih mula-mula itu terus ada dalam kehidupan kita. Seperti pertama kali kita cinta dengan Tuhan Yesus, seperti pertama kali kita menggebu-gebu untuk mengenal Tuhan, itu terus terjadi dalam kehidupan kita dan tidak akan hilang dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat, pelayanan kita bisa menjadi berkat, keberadaan kita bisa menjadi berkat, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan hidup kita boleh membawa hal-hal yang baik di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dalam setiap kehidupan kita, kasih mula-mula yang sudah ada di dalam setiap kehidupan kita tidak akan luntur karena apapun yang sudah kita miliki saat ini. Tetapi kasih mula-mula itu akan terus tinggal dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Amin. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada pagi hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami belajar mengenai tentang kasih mula-mula. Tuhan, saat kami bertemu dengan Engkau, kami selalu menggebu-gebu Tuhan, untuk kami dekat kepada Engkau, untuk kami selalu percaya kepada Engkau. Dan biarlah kasih mula-mula itu tidak akan hilang dalam kehidupan kami, tetapi terus tinggal di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Keberadaan kami bukan menjadi batu sandungan dalam sikap tingkah laku perkataan kami Tuhan, tetapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Saat kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami juga mau selalu melakukan hal-hal yang baik, sehingga kami tidak akan jatuh ke dalam dosa. Kami mau menjaga kekudusan hidup kami Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kami mau melakukan hal-hal yang baik Tuhan, sehingga hal-hal yang baik itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk terus Tuhan menjaga kasih mula-mula dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan kehilangan kasih mula-mula dalam hidup kami. Tetapi kasih mula-mula ini Tuhan akan kami lakukan dalam kehidupan kami semasih kami ada kesempatan di dunia ini, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, dan untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami nyerahkan untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Kalau pada saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Karena Tuhan dokter segala dokter, tabib segala tabib yang sanggup menyembuhkan sidang jemaat-Mu yang hadir yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, beri kesembuhan bagi mereka. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan yang pada saat itu bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk usahanya. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Kalau pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu Tuhan, kondisi bangsa negara kami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak saudara-saudara kami saat ini mengalami bencana musibah, yang pada saat ini mereka kehilangan rumah mereka, kehilangan keluarga mereka, kehilangan harta benda mereka, dan mereka harus mengungsi Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan jagai saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami musibah, bencana musibah. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya.
Tuhan jagai mereka, Tuhan tetap lindungi mereka, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Kalaupun mereka saat ini sedang sedih karena harus kehilangan keluarga mereka, kehilangan harta benda mereka, tetapi mereka masih memiliki Engkau, dan Engkau yang akan melindungi hidup mereka. Memberkati Tuhan bangsa kami, lawatan-Mu terjadi untuk bangsa negara kami Tuhan, sehingga bangsa negara kami Tuhan akan pulihkan. Tuhan, bangsa negara kami Tuhan akan jagai, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa negara kami ya Bapak. Terkhusus untuk Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran sebagai pemimpin negara kami, dan menteri-menteri yang ada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tanggung jawab mereka sebagai pemimpin negara, sehingga mereka dapat memimpin negara kami ini dan bangsa negara kami ini diberkati oleh Tuhan. Memberkati gereja-gereja yang ada, memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada, memberkati umat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Memberkati mereka semua, jagai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami. Terus pada saat kami berdoa menyerahkan untuk kota kami Salatiga Tuhan. Lawat kota kami Salatiga, jagai kota kami Salatiga Tuhan. Dan kami percaya bahwa lawatan Allah terjadi untuk kota Salatiga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Gereja Betani. Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta, majelis, sidang jemaat yang ada di Gereja Betani. Tuhan akan memberkati gereja kami Betani. Tuhan akan campur tangan setiap kerinduan Gereja Betani. Tuhan, setiap pergumulan Gereja Betani Tuhan yang akan menyediakan, karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan melanjutkannya. Tuhan juga yang akan menyediakan semua kebutuhan yang pada saat ini dipergumulkan untuk gereja ini Betani. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Radio Betani FM. Tuhan memberkati setiap pengurus, setiap